Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Selamat menyambut Lebaran buat teman-teman yang akan merayakan Lebaran. Semoga Lebaran di tahun ini tetap bisa membawa sukacita, keberkahan, dan juga bisa membawa suasana yang ceria dalam keluarga kita. Walaupun sebagian dari kita ada yang nggak bisa mudik, masih stay di kosannya, masih stay di rumahnya dan nggak bisa ketemu sama keluarga besarnya, tetap doakan, tetap bersukacita. Yang penting kita semuanya sehat-sehat. Oke, hari ini Fani udah lama banget ya nggak bahas tentang topik minimalism. Jadi banyak banget yang request, bahas lagi dong tentang minimalism, bahas lagi dong. Oke, jadi video kali ini aku akan bahas tentang minimalism. Aku mau ingatkan kembali, mau cerita kembali tentang apa sih sebenarnya hidup minimalis itu. Karena banyak banget yang salah kaprah sebenarnya. Jadi banyak juga mungkin yang pengertiannya itu malah justru lebih sempit tentang minimalism gitu. Jadi di sini aku mau cerita lagi tentang apa itu hidup minimalis, apa manfaatnya, dan kenapa hidup minimalis itu penting gitu. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Keep on watching. Oke, apa sih hidup minimalis itu? Nah, kalau dari beberapa sharingan teman-teman di Instagram aku, banyak yang mengartikan hidup minimalis itu memang based on budget ya. Jadi kalau kita lihat postingan orang ataupun postingan teman kita yang, oh iya aku lagi mulai nih untuk hidup minimalis, tapi mungkin dari sisi makanan, dari sisi tas, dari sisi pakaian dia kok barangnya mahal-mahal banget, kok dia barangnya branded semua misalnya kayak gitu. Ih, mana hidup minimalis kalau kayak gitu. Nah, jadi banyak tuh salah-salah kaprah yang kayak gitu. Jadi aku mau jelasin lagi bahwa sebenarnya esensi hidup minimalis itu adalah hidup berkesadaran, mindfulness, sadar dengan kemampuan kita. Kemampuan ini bicara tentang finansial, kemampuan ini bicara tentang kapasitas kita untuk konsumsi sesuatu, konsumsi makanan, konsumsi pakaian, sandang, konsumsi papan seperti rumah, furniture, dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk menjadi pribadi yang sadar, banyak perjalanannya, panjang prosesnya, terutama kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu siapa diri kita gitu. Kalau kita nggak kenal diri kita, kalau kita masih cenderung suka ikut gitu ya, suka ngikut tren, suka ngikut terpengaruh sama orang lain, suka kebawa emosi dengan ngelihat kehidupan orang misalnya kayak gitu. Jadi itu susah untuk perjalanan menuju minimalis, karena minimalism itu adalah wujud ketika kita sudah benar-benar cinta, sudah benar-benar sayang sama diri kita gitu. Mau ingatkan lagi aja bahwa mungkin YouTuber ataupun teman-teman yang saat ini sedang menggerakkan kehidupan minimalis ini memang banyak menginfluence kita untuk mulai decluttering gitu kan, membereskan terutama barang-barang gitu kan. Nah, kalau misalnya aku sendiri sih lebih penting sebenarnya teman-teman punya mindset dulu gitu. Karena kalau misalnya kita sudah punya mindset yang kuat, kedepannya untuk menjalani pola hidup minimalis ini nggak susah gitu loh. Banyak banget orang-orang, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga yang udah mulai beralih ke pola hidup minimalis. Dan ditandai dengan aksi decluttering, beres-beres gitu kan. Jadi kayak lemarinya sudah sesak, terus dia susun, dia organize lagi gitu kan. Terus sepatunya terlalu banyak, dia jual, dia keep yang dia pakai gitu kan. Terus ya itu emang benar gitu. Itu adalah action dari implementasi hidup minimalis gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita terlalu cepat ambil aksi decluttering gitu kan, tanpa kita punya basic ataupun dasar yang kuat dalam diri kita tentang pola hidup minimalis, percayalah, pola hidup itu hanya akan berlangsung sebentar saja gitu. Nanti ketika teman-teman udah mungkin 6-7 bulan mulai merasa jenuh sama barang-barangnya, kayak aduh kok bosen ya pakai baju ini, aduh bosen ya punya sepatu cuma segini, beli lagi, endingnya mulai konsumtif lagi.
Itu karena kita nggak punya basic yang kuat, kita nggak tahu dulu nih sebenarnya apa sih hidup minimalis itu gitu, dan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, kita nggak tahu, kita hanya follow trend. Jadi hidup minimalis itu juga bisa follow trend sebenarnya gitu. Jadi dulu aku juga waktu kenal pola hidup ini gitu ya, aku bukan langsung beres-beres barang, aku nggak langsung beres-beres barang, aku nggak langsung buangin semua, enggak. Tapi aku mulai untuk bijak berkonsumsi. Contohnya kayak misalnya mau beli baju gitu kan. Oh iya, kalau beli baju kan aku udah punya banyak baju di lemari. Toh aku juga belum beresin itu baju-baju di lemari. Ngapain beli baju lagi gitu kan. Toh sebenarnya kalau untuk masalah fashion gitu kan, ke kantor misalnya kayak gitu, ya yang penting itu sebenarnya nyaman bajunya gitu. Kalau aku tuh lebih mikir ke baju yang nyaman, yang bahannya enak gitu loh dipakai. Contohnya kayak baju-baju dari Uniqlo atau baju-baju dari H&M yang bahannya menyerap keringat gitu kan, enak kan makainya. Jadi look simple-nya dapet, terus enak dipakai, gampang dicuci, dan ya udah gitu. Itu menurut aku adalah poin-poin yang aku butuhkan dalam pakaian gitu. Jadi ngapain beli banyak-banyak tapi nggak sering-sering dipakai gitu. Jadi sayang juga sih kan kayak gitu kan. Jadi dulu tuh aku kayak gitu. Jadi kayak nahan diri dulu, coba kendaliin diri gitu kan. Kalau misalnya lagi ke mall gitu ngeliat discount, ngeliat beli satu gue dapat satu misalnya kayak gitu, tuh harus bener-bener tanya sama diri, oh ya aku butuh nggak ya, oh ya ini ada nggak ya di rumah, di koleksi lemari aku bajunya. Mulai aku sadar gitu kayak, oh ternyata ketika dalam 1 bulan aku dapat penghasilan dari gaji aku, terus aku kelola keuangan aku dengan sebaik-baiknya, dengan hanya memikirkan apa yang aku butuhkan gitu kan, ternyata aku bisa saving lebih dari 50% dari penghasilan aku gitu. Jadi aku pikir, oh iya ya, ternyata selama ini aku tuh too much banget gitu sama konsumsi aku, beli baju setiap bulan buat apa gitu kan, kayak gitu. Jadi dari pemikiran seperti itu, actionnya lama-lama itu mulai ada gitu. Aku kan 2017 kenalnya ya, aku udah mulai decluttering itu di 2018 gitu. Kalau teman-teman mulai ikutin YouTube aku, jadi di situ aku besar-besaran declutteringnya. Waktu aku pindah ke apartemen, aku bisa jual terus di carousel, di Instagram, bikin pre-love kayak gitu. Bahkan sekarang ketika flat shoesku udah rusak, aku tuh nggak beli flat shoes gitu loh. Aku lebih mending pakai sepatu Keds yang ada saat ini. Kebetulan di kantorku juga nggak ngelarang pakai sepatu apapun gitu, yang penting pakai sepatu gitu. Jadi oke, aku udah tahu apa yang aku butuhin, ya udah aku keep gitu loh. Teman-teman udah dapat ya poin yang aku bilang di sini. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menuju proses untuk menjadi minimalis, please harus punya fondasi yang kuat. Apa sih manfaat dari hidup minimalis gitu kan? Sebenarnya manfaat dari hidup minimalis itu menurut aku luas ya, luas banget, banyak banget gitu. Tapi dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau aku bilang kita akan bisa merasakan manfaat dari hidup minimalis ini ketika kita sudah bisa terima dulu diri kita sudah sayang sama diri kita. Teman-teman bisa lihat video aku yang di sini ya. Sini aku jelasin banget tentang gimana cara aku terima diri aku gitu. Jika kita sudah sayang sama diri kita udah cinta sama diri kita udah tahu apa yang kita butuhkan, sebanyak apa yang harus kita konsumsi, sebanyak apa makanan yang emang sanggup kita makan gitu kan. Kedepannya kita pun akan menjadi melek nih secara finansial gitu kan, karena finansial ini kan penting. Memang uang itu bukan segalanya, tapi uang itu juga penting gitu kan. Jadi banyak banget juga yang sharing sama aku tentang ternyata dia selama ini tuh bener-bener gak melek soal keuangan. Apalagi sekarang ini platform belanja itu mempermudah kan aplikasi untuk kartu kredit kayak model pay later gitu-gitu kan. Justru itu tuh teknologi seperti itu kan mempermudah sebenarnya, mempermudah pembayaran. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, itu mempermudah kita untuk terjebak sama hutang juga gitu. Jadi di sini penting banget ketika kita udah sayang sama diri kita, jadi berujung sama tegas gitu loh, kita tegas sama keuangan kita, finansial kita gitu. Penting banget teman-teman, penting banget untuk tahu seberapa besar kapasitas finansial kita. Jadi
disesuaikan sama konsumsi kita. Nah, ini banyak banget juga yang gagal di sini. Aku juga pernah gagal. Jadi aku bahkan pernah ada konsumsiku lebih besar daripada penghasilanku kayak gitu. Nah, dengan menjadi seorang minimalis, diharapkan nih teman-teman, kita bisa menyeimbangkan antara penghasilan kita dengan konsumsi kita gitu. Manfaat berikutnya dari hidup minimalis adalah hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini sebenarnya bukan cuma bicara tentang barang-barang murah gitu kan. Gini, kita tahu kan apa yang kita konsumsi. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita sudah tahu semuanya gitu kan, kita akan tahu nih pus keuangan kita ini untuk apa gitu. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk tabungan, ada yang untuk untuk berbagi gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi aku percaya gitu kalau rezeki yang Tuhan kasih sama kita itu bukan 100% untuk kita. Itu ada bagian untuk orang lain. Orang lain ini artinya keluarga ataupun orang yang membutuhkan gitu kan, kayak anak yatim piatu, fakir miskin, kayak gitu, orang-orang yang butuh bantuan gitu. Jadi kadang kalau kita terlalu hidup itu terlalu hedon gitu kan, kita nggak bisa ngelihat momen ini gitu, momen dimana penghasilan ini harus dibagi gitu kan. Jadi kita fokus sama diri kita aja, memenuhi nafsu dan keinginan kita aja gitu, konsumsi kita aja gitu. Kita nggak ada celah dalam diri kita, dalam pemikiran kita bahwa oh iya, ketika kita cuma butuhnya yang tadi, misalnya gini ya, kita pakai nilai uang nih. Misalnya gaji kita 5 juta gitu kan. Ternyata kebutuhan kita setelah include tabungan, include utang, konsumsi itu cuma 4.500.000 gitu kan. Ternyata masih ada sisa nih 500.000. Nah, 500.000 ini bisa dipakai untuk kegiatan sosial gitu. Justru ketika kita berbagi, ada rasa puas dalam diri kita mengenai keuangan ini gitu loh, dan mengenai rezeki yang Tuhan kasih ini ada rasa puas gitu. Oh, ternyata dengan berbagi itu kita merasa mungkin kita jadi lebih baik gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Aku nggak ngerti bahasanya apa. Pokoknya kayak gitu, jadi ngerasa kayak oh ini tuh semua itu berarti gitu loh, ada artinya gitu. Dan kepuasan yang seperti itu menurut aku hal yang luar biasa rasanya, ya kan? Apa sih tipsnya supaya kita tetap konsisten jalani pola hidup minimalis? Tipsnya nggak banyak, aku cuma bilang pengendalian diri dan sadar diri, itu aja. Kalau aku sendiri gitu ya, itu nggak ngaruh. Aku nonton sebanyak apapun video tentang tips, itu nggak bakalan jalan kalau aku nggak punya pengendalian diri dan kesadaran yang kuat gitu loh. Jadi even tuh kita bilang pakai metode planning dalam hal beli makanan ataupun masak ataupun belanja dapur, pakai metode in out gitu kan. Iya, itu semuanya benar, itu semuanya tips yang wajib, yang oke banget untuk kita follow gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya pengendalian diri, akan jatuh lagi. Jadi intinya sebenarnya tipsnya adalah sadar diri dan pengendalian diri. Udah, aku cuma bilang itu aja. Jadi singkat, padat, dan jelas karena itu poinnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini yang bisa kita ambil adalah hidup minimalis itu tidak hanya sekedar decluttering, tapi lebih ke mindset. Jadi dengan punya mindset minimalism ini, kita jadi tidak meribetkan banyak hal gitu teman-teman. Itu penting ya gitu. Jadi kadang kita bisa down, bener-bener down banget ketika ada masalah gitu kan. Kita bisa overthinking gitu sama masalah kita. Itu karena kita ngeribetin banyak hal jadinya kayak gitu. Kadang kita tuh kan terfokus kan, kalau misalnya kita punya masalah, fokusnya cuma dari satu sisi aja gitu, pembenarannya kita misalnya, atau kekecewaannya kita gitu. Tapi kita nggak ngelihat nih dari sisi-sisi yang lainnya. Justru sebenarnya kalau kita ngebuka diri kita tenangkan pikiran kita tenangkan diri kita kendalikan diri kita bisa ngelihat masalah ini dari banyak sisi. Dan ketika kita bisa ngelihat masalah ini dari berbagai sudut pandang, akan ngerasa oh ternyata masalah ini nggak seberat yang aku bayangkan ya. Kok harusnya aku nggak overthinking ya, kayak gitu. Itulah kenapa aku bilang teman-teman, hidup minimalis itu dimulai dari mindset
gitu ya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Silakan teman-teman yang mau komen gimana perjalanannya untuk menjadi seorang minimalis, silakan komen di bawah, ceritakan pengalaman teman-teman, up and down-nya. Nanti biar teman-teman yang baca komennya dapat insight yang bagus dan juga pencerahan tentang minimalis gitu ya. Terima kasih sudah nonton video aku. God bless you all. Bye-bye.